Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Najwa Hadijah. Dan saya Muhammad Rahim. Dan saya Muhammad Khair. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dari kelompok 1 yang berjudulkan tentang analisis sistem informasi perpustakaan Politala. Jadi kita akan langsung saja memasuki ke pembahasan yang akan dibahas oleh Khair. Dan di sini kita akan menganalisis bagian segi pengguna. 1. Mahasiswa Politeknik Tanah Laut atau Politala yang ingin mencari, meminjam atau membaca buku digital. 2. Dosen dan staf akademik yang membutuhkan referensi untuk keperluan riset dan pengajaran. 3. Pustakawan atau admin perpustakaan yang mengelola katalog, buku, peminjaman, dan administrasi sistem. 4. Masyarakat umum atau opsional jika perpustakaan memungkinkan akses terbuka ke koleksi tertentu. Data. Website perpustakaan ini menyimpan dan mengelola berbagai jenis data utama seperti data pengguna, data buku atau koleksi, dan data katalog digital. Nah, ini adalah contoh data pengguna yang berisi ID anggota, status keanggotaan, dan peminjaman. Dan di sini ada data buku yang berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, kategori, dan ketersediaan. Di bagian data katalog digital mendukung akses ke e-book atau jurnal online dan memiliki berbagai koleksi digital, yaitu e-book, e-jurnal nasional, dan e-jurnal internasional. Pembacaan selanjutnya akan diteruskan oleh Najwa. Oke, di sini saya ingin menjelaskan proses dari website tersebut. Di sini kita memiliki 5 akses, yaitu yang pertama ada pencarian dan penelusuran katalog online. Yang kedua ada akses koleksi digital. Yang ketiga ada layanan keanggotaan. Yang ketiga ada informasi dan pengumuman. Dan yang terakhir ada layanan bantuan dan panduan. Jadi saya akan menjelaskan yang A, pengguna dapat mencari koleksi buku dan bahan pustaka lainnya bacaannya. Terus manfaatnya memudahkan pengguna menemukan informasi, ketersediaan, dan lokasi bahan pustaka yang dibutuhkan. Terus yang B, akses koleksi digital. Pengguna dapat mengakses berbagai koleksi digital seperti e-book, jurnal, dan lain-lain seperti yang dijelaskan oleh Khair sebelumnya. Ada pilihan beberapa buat untuk mencari koleksi digitalnya. Terus manfaatnya memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses bahan pustaka secara online tanpa harus datang ke perpustakaan. Jadi kalian nggak perlu capek-capek kalau misalnya perpustakaan di Politeknik itu jauh dari kos kalian, dari rumah kalian. Kalian bisa mencarinya lewat online website ini. Terus yang C, layanan keanggotaan. Proses pendaftaran dan pengolahan keanggotaan perpustakaan dapat dilakukan melalui online juga. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Khair juga ada bagian-bagian pendaftarannya, mengisikan ID anggota dan kartu sandi. Terus manfaatnya mempermudah calon anggota untuk mendaftar. Mengolah informasi keanggotaan mereka secara mandiri. Terus ada informasi dan pengumuman. Yang ini menyediakan informasi terkini mengenai kegiatan, layanan, dan pengumuman penting lainnya terkait perpustakaan. Terus manfaatnya adalah pengguna dapat memperoleh informasi terbaru dan mengikuti perkembangan yang ada di perpustakaan. Terus yang terakhir adalah layanan bantuan dan panduan. Ini tersedia panduan pengguna layanan perpustakaan dan bagi pengguna yang memerlukan informasi lebih lanjut. Manfaatnya itu membantu dan memudahkan pengguna jika ingin membuka website. Kalau mereka masih nggak tahu gimana cara menggunakannya, mereka bisa membuka layanan bantuan dan panduan tersebut. Oke, selanjutnya next. Di sini ada fitur-fitur dari website. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada berada depan. Di sini ketika kalian ngeklik website akan muncul tanda cari dan
text box pencarian, kalian bisa langsung mencari judul buku yang ingin kalian cari. Terus next, yang kedua ada warta perpustakaan. Warta perpustakaan ini berisi berita dan pengumuman terkait perpustakaan seperti koleksi buku baru, perubahan jam operasional, atau acara yang akan diadakan. Terus di sini next ada info perpustakaan. Di sini ada mengenai contact information. Jadi ada alamat perpustakaan Pointala Tanah Laut, ada nomor telepon. Terus di sini ada jam bukanya, yaitu dari Senin ke Jumat bukanya jam 8 dan istirahatnya jam 12 sampai jam 1 siang. Terus di sini ada informasinya juga. Terus next ada lokasi perpustakaan. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu kan ada lokasi juga kan alamatnya. Kalau kalian masih bingung tuh gimana cara menemukan di mana letak perpustakaan tersebut, kalian bisa langsung mengakses Google Maps di website tersebut. Jadi kan kayak enak aja gitu, langsung ketemu ada panduannya. Next, terus area anggota. Nah, yang ini buat kalian login atau mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan di Pointala, di perpustakaan Pointala. Terus next ada pustakawan. Di sini kalian akan tahu siapa saja pustakawan yang mengelola perpustakaan Pointala. Di sini lengkap, jadi kalian bisa mencari di bagian pustakawan. Terus next ada layanan dan koleksi digital. Fitur ini mengakses buku digital, jurnal online, atau repositori akademik jika tersedia yang sudah dijelaskan oleh saya tadi. Kayaknya kan udah tahu, jadi skip saja. Terus ada bantuan pencarian. Nah, ini tentang kalau misalnya kalian nggak tahu gimana cara menggunakan websitenya, di sini ada bantuan pencarian tentang website apa yang ingin kalian cari. Terus next masuk pustakawan. Di sini kalian bisa memasukkan username dan kata sandi. Ini khusus pustakawan atau admin perpustakaan untuk mengolah koleksi, transaksi peminjaman, dan data-data anggota. Terus yang ke-10, next, ada tentang SLIMS, yang kepanjangan adalah Senayan Library Management System. Ini platform manajemen perpustakaan open source yang digunakan oleh website Pointala tersebut. Terus next, di sini ada kalian bisa ngechat dengan pustakawan, kayak langsung menanyakan hal-hal yang kalian ingin tahu. Terus tidak ada di dalam website ini, jadi kalian bisa langsung saja ngechat, memasukkan nama sebelum mulai obrolan dan start conversation. Lanjut. Nah, dan di sini ada terakhir bahasa. Kalian juga bisa menggunakan bahasa lain, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Di sini banyak jenis bahasa-bahasa yang disediakan oleh website perpustakaan Pointala Tanah Laut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar Rahim. Terima kasih. Dari sini saya akan menjelaskan yang dijelaskan oleh Nabil tadi, yaitu ada kemampuan sistem website. Yaitu dari yang pertama yaitu kemampuan sistem utama. Kemampuan sistem utama itu terbagi menjadi 4, yaitu pencarian latar buku. Sistem memiliki fitur pencarian untuk menemukan buku berdasarkan judul, pengarang, dan atau kategori. Terus kemudian layanan chat dan pustakawan memungkinkan pengguna bertanya langsung ke pustakawan secara online. Kemudian dukungan multibahasa memungkinkan pengguna mengubah tampilan agar lebih mudah digunakan. Terus integrasi dengan SLIMS. SLIMS ini berbasis SLIMS atau Senayan Library Management System yang merupakan platform manajemen open source. Kedua, kemampuan sistem website, yaitu 1, kemampuan teknis. Kemampuan teknis ada terbagi menjadi 3, yaitu responsif dan akses.
dari berbagai perangkat bisa diakses komputer, ponsel, tampilan yang menyesuaikan. Kemudian keamanan data. Keamanan data harus memiliki sistem autentifikasi untuk login dan pengelolaan data penggunaan agar tetap aman. Kemudian kecepatan akses, yaitu bergantung pada hosting dan optimasi database. Sistem harus cepat dalam membuat katalog, buku, dan informasi lainnya. Next, tantangan yang memiliki masalah, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu diantaranya A. User experience dan UX group. Ini jika ditampilkan kurang intuitif, pengguna akan kesulitan. 2. Data tidak update. Jika buku atau status ketersediaan yang diperbarui akan membingungkan. 3. Keamanan data. Keamanan data perlu memastikan data pengguna dan buku tidak mudah diubah oleh yang tidak berwenang. 4. Koneksi dan downtime. Pastikan sistem selalu online dan bisa diakses kapan saja. Next, itu kemudian lanjut antar muka pengguna user interface pun antar pengguna user interface dan pengalaman pengguna user experience. Antar muka yang simpel dan gampang dipakai membuat layanan perpustakaan lebih nyaman dan efisien. Desainnya juga sangat responsif, jadi tampilannya tetap bagus di komputer, tablet atau handphone. Navigasi yang jelas dan tampilan yang rapi bikin pengguna cepat nemu informasi yang pengguna butuhkan. Next. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi hari ini. Semoga kalian dapat mempelajari apa yang kita kasih tahu, apa yang udah kami kasih materi-materi di dalam PPT ini. Assalamualaikum warahmatullahi